warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyyi wa sallim wa barikala wa maulana Muhammad amma ba'du. Jamaah masjid subuh istiqamah rahimakumullah, baik yang ada di Serambi Masjid, Bapak Ibu semuanya, dan juga yang ada di seberang di online yang sudah siap mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Akan segera kita mulai yang judulnya Beda Persepsi Lailatul Qadar dan Nuzul Quran, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Tukiman pada kesempatan pagi ini. Judul ini diambil karena banyak dari masyarakat yang belum paham perbedaan antara Lailatul Qadar dan Nuzul Quran. Karena ini majelis ilmu, maka perlu kita terangkan, kita jelaskan di mana perbedaannya antara kedua istilah itu. Ya, barangkali itu sebagai pengantar akan saya bukakan slide-nya dan Pak Idiman kami bisa untuk menyampaikan ceramahnya pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wal bayyinat minal huda wal furqan. Ayat. Saudara-saudara, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Nama saya Tukiman, tadi sudah disebutkan. Dan nggak pantas kalau dipakai Kiai Haji, namanya Tukiman. Yang pantas ya Ridwan, Risul, itu Muhammad. Karena diperintah oleh mantan atasan saya, Pak Bupati mantan itu. Saya orang dinas pensiunan dari bawahannya, maka saya hanya bisa sampai nawatokna. Jalan saja gitu. Mau nolak nggak berani ya. Ngajinya sama beliau di studi Islamika Tempo dulu. Selain itu tidak ngaji lagi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak menguraikan historis atau tarikh dari Quran, karena setiap orang kajian mesti selalu menguraikan sejarah historisnya. Saya tidak menguraikan itu. Saya akan menyampaikan materi ini adalah aplikasi Quran dan Sunnah dan akibatnya apa itu. Jadi kalau itu kan sejarah itu statis ya, seperti itu terus menerus setiap tahun dibacakan. Maka saya menggunakan aplikasi bagaimana sebuah penerapan Al-Quran itu. Ada beberapa ayat yang mendasari. Pertama adalah Al-Baqarah, Al-A'raf, dan surat-surat lainnya nanti kita sebutkan. Tadi di awal saya baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wal bayyinah minal huda wal furqan. Allah telah menegaskan di dalam ayat ini. Apa yang terkandung isinya adalah pada bulan Ramadan diturunkan semuanya. Kiai Mubalik akan mengatakan itu. Tapi lupa di situ terkandung fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah hudan linnas, yang kedua adalah wal bayyinah, yang ketiga adalah wal furqan. Di dalam Al-Baqarah itu ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Huda, berkali-kali ayat Al-Quran disebut huda. Tapi mereka kadang-kadang tidak menggunakan sebuah huda itu. Di dalam Al-Quran, ketika ayat ini yang terakhir turun itu saya baca, saya bawa Quran dan bawa konsepnya. Mengapa? Ini adalah alat bantu, satu. Yang kedua adalah alat bukti. Ya, sirekap.
Tapi ini alat bantu wahyu, bukan alat bantu kecurangan. Ini alat bantu wahyu. Jadi ini alat bantu dan ini juga alat bukti. Nanti kalau saya bicara salah, saya diperiksa polisi, ini loh ya, silakan. Karena sekarang kan walaupun ada beberapa orang yang dicabut, tapi kan masih sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Oleh pemeriksa saya dulu, Pak Tobiman kalau ngomong harus ditulis supaya polisi mempelajari itu. Pak Bambang belum jadi bupati. Ya. Jadi oleh Pak Hum Nidito Esyan, jaksa penuntut itu begitu. Mana bukumu, mana buku khotbah, diperiksa semua. Oleh sebab itu saya selalu bawa alat bukti ini. Agar kalau diperiksa, ini silakan pelajari sendiri. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, Al-yawmal akhmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditukum lakum islamid dinah. Ayat ini memberitahu bahwa Al-Quran adalah sudah sempurna. Nikmat yang diberikan sudah sempurna. Dan Islam adalah ridho, sudah diridhoi Allah. Apa yang terkandung pengertian ayat ini? Ketika ayat ini disampaikan oleh Allah yang terakhir bahwa semua bentuk muamalah di dunia sudah dituntaskan oleh Rasulullah. Baik muamalah ibadah, muamalah ritual, muamalah ekonomi dan sebagainya secara kafah sudah disampaikan. Rasul menegaskan hanya ada 2 hari raya, hari raya Fitri dan hari raya besar. Selain itu tidak ada hari raya. Oleh sebab itu saya mau bertanyakan kepada atasan saya, ini perintah, kok ada perintah, landasan fikihnya mana? Karena Rasul hanya mengatakan ada 2 hari raya. Kalau kami memperingati hari raya Quran, nuzul Quran dan sebagainya, harus ada landasan fikihnya. Nah, saya landasan fikihnya adalah perintah atasan saya. Maka saya bisa jadi landasan fikihnya. Maka inilah, jadi ketika ayat ini diturunkan, sebelum itu turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'atana yataquluna fi dunya afwajan fasubbih bihamdika rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Ayat ini turun sebelum Rasulullah meninggal beberapa bulan dan Abu Bakar menangis. Wahai Abu Bakar, mengapa kamu menangis? Karena kerasulan sudah akan berhenti. Orang Mekah sudah berduyun-duyun, sudah berduyun-duyun masuk Islam. Berarti kerasulan berhenti, berarti wahyu akan berhenti, Rasulullah akan ditarik ke dalam peringatan. Beliau wafat. Ini semuanya sudah tuntas. Apakah kita sudah menggunakan atau belum? Tadi saya sampaikan ada 3 fungsi. Fungsi pertama adalah hudan, fungsi kedua adalah bayyinah, penjelas, dan fungsi ketiga adalah hukum. Saya tidak menguruskan ketiga-tiganya. Saya hanya akan mengambil hudal linas saja. Bagaimana aplikasi Quran dalam hudal linas? Huda itu bisa berarti yang pertama adalah way of life. Al-Quran adalah sebagai pandangan hidup. Huda yang berikutnya adalah sebagai pedoman atau tuntunan hidup. Huda berikutnya adalah sebagai sumber hukum. Huda berikutnya adalah sebagai GBHM, garis-garis besar haluan hidup orang-orang muslim. Ini yang perlu dipahami, disampaikan kepada umat Islam, tidak hanya secara melulu, tapi adalah GBHM. Apa GBHM bagi orang muslim? GBHM artinya 2, 3, bisa 4. Tapi yang paling tentu ada seorang muslim harus punya garis-garis besar haluan hidup yang dicanangkan di dalam Quran. Itulah perlunya aplikasi. GBHM adalah pola hidup orang muslim yang sudah Quran dan Sunnah, agar nanti dia bisa bertemu dengan Allah.
Banyak orang nanti inna katsiran ya liqa'i rabbi al-kafiru. Banyak manusia nanti ketemu dengan Allah dalam kondisi kafir. Surat Ar-Rum itu ayat 8 yang terakhir itu. Apakah kita akan termasuk orang-orang seperti itu? Karena kita tidak menggunakan Quran sebagai hudal linnas. Orang-orang yang tidak menggunakan Quran sebagai GBHN itu ada seperti orang membeli kerbau. Pak Ridwan beli kerbau dengan anaknya dari pasar Ambarawa di bawah sini. Pak Ridwan naik, maka orang akan menekan, maka Pak Ridwan kok naik, anaknya yang nuntun, akhirnya Pak Ridwan turun, anaknya yang naik, loh kok malah bapaknya yang nuntun, anaknya yang naik. Baru kedua-duanya naik, loh kerbau siji kok ditumpai bang buku. Akhirnya lepas, dicol ke kabeh. Karena orang Islam tidak menggunakan GBHN sebagai haluan hidupnya, mengkhawatirkan. Jadi kalau orang Islam mau jaya ya kita pakai Quran sebagai GBHN, sebagai pandangan hidup. Malah ada yang mengatakan bahwa kitab suci di bawah konstitusi. Aduh, bagaimana orang-orang seperti ini mau ketemu dengan Allah? Anggar sekali. Kita akan ketemu dengan Allah atau tidak? Tujuan hidup kita adalah hidupnya baik. Nanti ketika kita maut, kita bisa bertemu dengan Allah. Sahabat pernah tanya kepada Rasul, wahai Rasul, Sahih Bukhari ini, ada nomornya saya lupa. Ya Rasul, apakah saya bisa ketemu dengan Allah? Oh bisa. Rasul jawabnya bisa. Apakah kamu pernah melihat bulan purnama? Iya, saya pernah melihat purnama. Kamu melihat bulan dengan terang? Iya, saya melihat bulan dengan terang. Nanti kamu akan seperti itu, melihat Allah dengan kejelasan dan terang. Ketika hidupnya menggunakan garis-garis besar haluan hidup Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan itu? Kalau belum, masih ada waktu. Yang berikutnya, apa alasan? Apa alasan orang tidak mau? Padahal Quran dan Sunnah itu adalah secara ilmiah. Pertama, mengapa kita harus pegang Quran dan Sunnah? Ada sebuah penelitian. Saya sok-sok ilmiah. Kalau ngaji yang guyon raiso seperti Pak Duri Asari, saya kesulitan sekali. Karena orang tipenya tipe seperti ini, temperamen. Jadi, apa alasan kita harus pakai Quran dan Sunnah sebagai GBHN? Yang pertama, penelitian ilmiah, ada 4.200 Injil diteliti, semuanya tidak sama. 4.200 Injil diteliti, semuanya tidak sama. Rasional. Kata Injil, apalagi Injil sekarang adalah Injil yang ikutin Paulus. Yang kedua adalah penelitian Bible. Ada 4.000 Bible diteliti, semuanya tidak sama. Bible ini patut diteliti. Yang berikutnya ada Quran. 4.000 Quran diteliti, hanya 2 yang tidak sama karena salah cetak. Bagaimana kita tidak menggunakan Quran dan Sunnah? Bagaimana? Karena hasil penelitian secara rasional saja mengatakan bahwa semua Quran yang beredar sama, ada salah cetak itu aja. Ini penelitian ilmiah. Yang berikutnya adalah sebuah penelitian oleh dokter. Dokter itu meneliti 100 orang yang mati suri, mati sekitar 5 jam dan 6 jam. Ini seperti pernah disampaikan di Diklat Manajemen Kolbu. Dulu Pak Bambang ada Diklat Manajemen Kolbu, maka suruh aparatnya suruh ikuti, ya saya ikuti. Dari 100 orang mati suri 5 jam 6 jam itu diteliti. Setelah dia hidup dia ditanya, 80% 90% jawabannya sama. Apa yang terjadi? Ketika saya mati di dalam itu,
saya melihat jasad saya diurus-urus orang-orang saudara saya. Saya sudah itu saya terbang ke dunia yang gelap sekali lama. Dunianya gelap sekali, orang tidak tahu mana ke arah mana saya. Baru ada setelah pada tahu-tahu dunia menjadi terang gitu. Semuanya jawabannya seperti itu. Dari 80 sampai 90%. Di situ saya ditunjukkan semua amal-amal saya, amal soleh maupun amal syukur, amal baik maupun amal buruk, semuanya ditunjukkan. Saya pernah ngaji, ditunjukkan. Mulut saya tidak berbicara, semuanya ditunjukkan. Saya pernah berzina, saya pernah melihat video blue, saya malah melihat menjadi radikalisme, pernah ditunjukkan sepintas lagi. Baru dokter itu melihat, dibuka-buka, oh betul, mulut itu dikunci. Akhirnya dokter itu membuka Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu dikunci, tidak bisa berbicara. Hari itu dikunci. Yasin ilmiah sekali. Yang berbicara batu kalimuna aydihim, yang berbicara adalah tanganmu, arjuluhum kakimu, dan semuanya akan itu ilmiah sekali. John Naibet yang Nyonya Patrika meneliti Rasul adalah top leader, the best, nomor 1 dan terpisah karena Rasul menggunakan GBAN-nya adalah Quran. Apakah kita akan meninggalkan Quran? Apakah kita akan menggunakan Sunnah? Inilah realita. Jadi seperti ini. Banyak orang-orang Islam. Mengapa orang Islam sekarang terdampar, tercampak? Yang pertama adalah mereka tidak menggunakan Quran dan Sunnah sebagai way of life, sebagai fondasi dasarnya. Mereka lupa. Mengapa mereka lupa? Mengapa tindakan? Yang pertama adalah mereka lalai. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai? Nanti kita lihat. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu, wahai manusia? Betul. Qalu bala syahidna. Antakulu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, ingkana an hada ghafilin. Saya ceritakan kepada kamu, saya tanyakan kepada kamu agar kamu tidak lupa. Ayat ini, Allah menanyakan ayat ini, ditanyakan kepada Tukiman ketika dia masih berupa janin berusia 40 hari. Kita ditiupkan ruh, ditanyakan, Alastu bi rabbikum? Apakah kamu tahu aku di Tuhanmu, wahai Tukiman? Ya Allah, qalu bala syahidna. Betul, engkau Tuhanku. Usia 40 hari baru ditentukan 4 itu. Rezeki, jodoh, pati dan pangkatnya, 4 kematian. Ditiupkan, ini komitmen awal manusia ketika masih berbentuk roh sudah mengatakan, engkau Tuhanku ya Allah. Baru diceritakan oleh Allah agar kamu nanti di hari kiamat tidak lupa. Mengapa dia manusia lupa? Akhirnya Tukiman itu lahir 9 bulan 10 hari. Cengar gitu. Generasi lahir bayi sekarang kalau lahir itu keras sekali. Wah gitu. Dan orang sekelilingnya sangat senang sekali. Waduh, nangisnya banter Pak Ridwan. Nangisnya banter. Mengapa? Karena dia melihat Sri Mulyani, setiap bayi lahir adalah 40 juta hutangnya. Dia harusnya hutang. Karena hutang negara adalah 8.000 triliun. Setiap bayi lahir dihitung adalah 40 juta.
Jadi nangisnya bangkrut dibandingkan dengan orang Eropa nangisnya karena tidak punya hutang. Ini sebuah realita. Ya, ini guyon saja, aku nak dicekor ada dasarnya. Jadi hutangnya banget. Maka nangisnya keras dan yang di sekitarnya senang waktu malunya hutang. Itu sebuah realita. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Imam Ghazali, ketika manusia lahir, dia adalah check in di keskusnya Pak Victor. Nanti ada suatu saat check out itu. Jadi dia check in diterima oleh ibunya, dibentuklah dan disekolahkan di SMP 1, di SMA 1, di perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Menurut teori tabula rasa, manusia itu adalah bersih, putih, tidak ada penulisnya. Maka yang namanya Tukiman ditulis di sini demokrasi, geografi, matematika, aljabar, ukur tempo dulu. Otak manusia diisi dengan 96% ilmu dunia, ilmu agama hanya 4%. Saya dulu sudah saya katakan kepada kepala sekolah, banyak ekstrakurikuler agama supaya anak-anak kita tidak menjadi sekuler. Banyak mereka, saya cek itu. Waktu itu ditugasi oleh atasan saya ini, supaya menjadi anak-anak religius, maka harus diberi pemahaman agama. Akhirnya apa? Manusia ini menjadi sekuler itu, dikenalkan itu sehingga dia lupa kepada Allah. Tadi kan saya katakan, banyak manusia yang akan di hari akhirat lupa dengan Allah. Agar kamu tidak lalai. Lalailah manusia. Ketika lalai manusia, maka iblis dengan gagah berani, dengan pasukan khususnya. Iblis itu menurut Imam Ghazali punya 2 pasukan khusus, Kopassusnya, yaitu adalah nafsu, godok, marah, dan keinginan syahwat yang luar biasa. Jadi pasukan khusus itu ada syahwat dan godok, oleh khadimin itu yang bisa menahan hawa nafsu. Syahwat ini berbahaya. Iblis itu adalah manusia penghuni bumi dulu, jin, yang dia disebut namanya Azazil. Dia menghuni bumi sebelum Adam diturunkan. Karena jin-jin itu merusak dunia, maka oleh malaikat dibunuh semuanya. Hanya satu yang baik, yaitu Azazil. 950 tahun dia beribadah oleh Allah, diangkat di surga dan menjadi lurah malaikat Azazil. Tetapi karena diperintah oleh Allah supaya dia sujud, dia tidak mampu, tidak mau sujud dengan Adam. Akhirnya dia disebut iblis ablasa, artinya dia adalah terputus oleh rahmat. Azazil yang nama aslinya, dia ibadah 950 tahun. Karena dia menolak perintah, dia terputus rahmatnya. Satu perintah, bersujud kepada Adam, ditolaknya, hilang ibadahnya 950 tahun. Saudara-saudara, berapa perintah yang tidak dilaksanakan? Realita. Tukiman mungkin banyak sekali perintah-perintah yang tidak dilaksanakan. Iblis ada satu, dia lepas dan dia menjadi penghuni neraka. Ini realita, ini iblis ya. Jadi syahwat itu adalah kopassus iblis yang paling. Syahwat itu bisa 3 ya. Hartawan, harta, tahta, dan wanita. Kalau orang sudah terkenal panah iblis dengan syahwat, maka dia akan mengatakan, baiknya pemilu ditunda saja. Syahwat, saya minta perpanjangan. Banyak syahwat ini. Kalau nggak bisa ya anakku harus. Ini realita. Syahwat itu, kalau syahwatnya kekuasaan, contohnya itu seperti. Kalau syahwat wanita, ya
yang ingin kawin lagi. Syahwat itu. Jadi ada di syahwat itu. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan Allah itu menyukai orang-orang yang lapar ketika dia mampu. Saya sampaikan kepada Pak Heta itu Abdurrahman bin Auf, kalau saya panggil Pak Heta itu Abdurrahman bin Auf. Karena dia adalah donatur pondok saya. Donatur terbesar di Wali Abdurrahman bin Auf datang lagi itu. Saya sampaikan dulu, orang-orang yang lapar itu disukai Allah ketika dia mampu. Pak Heta Abdurrahman bin Auf itu dia disukai Allah ketika dia mampu lapar, walaupun dia kayanya luar biasa. Dia mampu lapar. Apakah kita seperti itu? Kita tidak. Jadi syahwat ghadab itu hanya bisa ditekan ketika perut itu lapar. Yang merusak manusia itu hanya dua, B dan BP. B itu ada P dan BP. P itu perut, BP itu bawah perut. Itu merusak manusia. Kalau P-nya bisa dikendalikan, BP-nya bisa dikendalikan. Tapi kalau P-nya penuh, BP-nya akan imron naik terus. Ini sebuah realita. Penekanan kelaparan adalah penting. Rasulullah kadang-kadang berhari-hari hanya sepotong roti kasar yang dimakan. Kita, waduh, bukowe tiri-tiri. Akhirnya ya BP-nya luar biasa. Ini sebuah realita. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita terkena serangan iblis. Iblis berjanji nanti di akhirat, wahai dia mimbar apinya, iblis kan dari api. Dengan mimbar apinya, sedangkan Allah dengan dalam kondisi dunia kiamat itu gelap, dengan memanggil umatnya, iblis juga memanggil umatnya. Wahai Tukiman, wahai Ridwan sini, karena kamu tidak menggunakan Quran dan Sunnah sebagai way of life. Kamu lebih menggunakan demokrasi, lebih menggunakan kapitalisme, lebih menggunakan liberalisme sebagai pandangan hidupmu. Kamu kesini, kamu lupa, kamu akan diketuk. Iblis akan selalu mengatakan kepada Adam, dulu saya menemani kamu di surga, sekarang saya menemani kamu di dunia, maka sama kita. Nanti akan ditemani iblis. Ketika manusia lahir, iblis sudah mendampinginya. Ini sebuah realita. Ini sampai jam berapa, Pak? Setengah 7. Kebablasan uang tua yang ngomongnya kedawan. Sampai jam 6. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oh, iya. Penawaran. Apa akibatnya orang-orang yang tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah? Saudara buka Quran ayat 44 itu maksudnya Surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Buka Quran yang 44, 45, 47. Bukan ya? Akhir ayatnya. Yang pertama, orang yang tidak menggunakan Quran sebagai GBHN-nya adalah faman yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum yang diturunkan oleh Allah, dia adalah kafir. Quran ini bukan Tukiman yang ngomong. Ayat 44 itu. Kita menggunakan Quran dan Sunnah atau tidak? Bertanya, introspeksi, ini aplikasi. Yang ayat 45, faman yahkum bima anzalallah wa ulaika humul dzalimun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum yang diturunkan oleh Allah, Quran dan Sunnah, maka dia zalim. Yang ayat 47, faman yahkum bima anzalallah wa ulaika fasiqun. Barang siapa yang tidak mengambil hukum Allah sebagai panduan hidup, dia adalah fasik. Realita, hati-hati. Ini bisa berlaku negara yang tidak menggunakan hukum Al-Quran, bisa negara itu menjadi kafir, bisa negara itu menjadi musyrik, bisa menjadi fasik, bisa menjadi dolim. Malaysia menggunakan, Brunei menggunakan. Indonesia? Saya tidak menyebut itu. Tidak menyebut itu. Jadi ini sebuah realita. Yang terakhir, saya akan sampaikan sebuah peristiwa besar. Seorang wartawan Amerika Serikat ketika dia
pergi ke Kongo. Di sana di Afrika ada kelaparan. Wartawan Amerika itu pergi ke Kongo melihat di sana. Dia melihat sih, dengan metode cerita kan senang sekali orang yang mendengarkan. Ceritanya. Jadi dia melihat di sana Kongo, melihat anak-anak wanita kecil Kongo yang kurus kering, dia merangkak, lapar sekali. Di sana ada tempat markas PBB penuh bantuan, dia merangkak-rangkak. Dia wartawan itu tahu, maka peristiwa itu dicepret oleh wartawan, cepat itu. Sampai di Amerika, omsetnya koran itu besar. Wartawan itu mendapat royalti yang banyak sekali sehingga dia menjadi miliarder. Kaya sekali dengan omset itu, orang memberikan bantuan dan omset itu payu sekali, dia menjadi miliarder. Suatu saat wartawan itu datang lagi ke Kongo. Dia tanya kepada warga di Kongo, apakah anak itu masih hidup? Saya akan membantunya. Oh tidak, anak itu sudah meninggal. Frustasi dia. Saya menjadi miliarder karena sekarang dia tidak bisa menggunakan harta. Padahal pada waktu itu kalau dia mau menolong, ada kesempatan untuk menolong sehingga anak itu tidak mati. Karena burung unta yang akan makan anak itu sudah di atasnya. Dia bisa bantu. Tapi karena dia tidak bisa membantu, sekarang hartanya luar biasa, dia frustasi. Karena dia ateis, dia bunuh diri. Inilah apa artinya? Ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik, cepat, karena setan akan menundanya. Setan akan menundanya. Ojo rasa ngaji sih, rasa ya kaji, rasa ngaji, menundanya. Itulah manusia yang penuh dengan kemaslahatan. Jadi innal insana lafi khusrin itu betul. Banyak manusia yang ruginya banyak sekali. Anda tidak bisa memperhitungkan. Itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Yang paling akhir, agar ini sebagai penutup, ada seorang abid. Abid itu dari pesantren, ahli ibadah. Ketika dia masuk di masjid, iblis sudah mendampinginya. Wahai abid, kamu mau ikut saya berikan rumah, saya berikan mobil, saya berikan gaji yang tinggi. Tidak mau, saya harus berjalan menuju rumahku. Terus datang lagi, nanti saya berikan ini, sampai 99 kali abid itu. Iblis menampakkan diri sebagai manusia, dia tanya, mana tahu rumahmu? Wahai abid, itu loh itu kan kuburan. Ya, itu adalah pintu masuk rumahku. Inilah abid ahli ibadah, ingin ketemu dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'i rabbih wa amal sholihah wa la tusyrik bi ibadihi ahadan. Al-Kahfi yang terakhir, barang siapa ingin ketemu dengan Allah, beramal soleh dan jangan musyrik sedikit pun itu. Dia tidak mau. Itu rumahku, loh itu kan kuburan. Ya itu rumahku, itu pintu masuk. Bayangkan orang-orang musyrik, orang serangan fajar ya. Realita. Kok orang mau bantuan ya? Realita. Inilah akhlak seorang muslim yang sekarang sudah dipamerkan di media sosial seperti itu. Jadi apakah kita akan menjadi abid atau kita menjadi wartawan, tergantung kita ingin ketemu dengan Allah. Pakai Quran sebagai GBHI. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Minta maaf, saya ngajinya dengan Pak Bupati dulu. Jadi kalau saya salah, jangan salahkan muridnya, ini gurunya. Salahkan ini. Iya benar. Yang ngajinya yang beritahu kan guru saya ini. Jadi salahkan ini. Itu. Terima kasih. Minta maaf. Paat kejeblas meja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nuwun pangapura ada kelebatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin.